Selamat pagi, saya dengan Dr. Erit Fitri Britaniati, guru farmasi di SMK Asaida Tangerang School, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja secara daring di SMK Asaida Tangerang School di kelas 10 farmasi dengan materi perjalanan obat dalam tubuh. Mari kita bersama saksikan. Terima kasih. Pada video pembelajaran kali ini, pembelajaran diawali dengan fase asinkronus di mana akan dikirimkan link absen dan link Zoom pada Google Classroom. Ya, dan sebelumnya telah dikirimkan materi ajar atau bahan ajar tentang pelajaran yang dimaksud. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah bertemu kembali ya dengan saya Dr. Erit ya dalam pelajaran farmakologi ya pada Senin tanggal 18 Oktober 2021 ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini ya, mari kita bersama-sama ya berdoa agar apa yang kita terima pada hari ini ya bermanfaat untuk kita semua dan dimudahkan ya dalam menerimanya, serta nanti ketika ilmu yang sudah kita terima ya tetap terus dapat kita manfaatkan sepanjang hayat kita. Mari kita semuanya berdoa dengan dipimpin salah seorang dari kalian ya. Silahkan Hasril dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya sebelumnya telah memberikan link Google Form ya di Google Classroom ya. Semua sudah isi absennya? Sudah, Bu. Baik ya, saya lihat dulu ya. Kita lihat absennya ya, alhamdulillah semuanya 10-nya sudah merespon ya di tanggal 18 Oktober 2021. Sekarang masih pandemi ya. Gitu. Jadi walaupun memang sekarang kita sudah zona hijau ya, nah tapi kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan ya, atau melakukan 5M. Apa itu 5M? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas. Selanjutnya kita sebagai asisten tenaga kesehatan ya harus menjadi contoh ya. Jadi jangan sampai kita abai ya terhadap prokes gitu kan. Nah, sebelum pembelajaran ada beberapa hal atau pijakan kelas yang akan saya sampaikan ya, supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik ya. Pertama, saya minta ya kalian tetap on cam. Nah, kemudian yang kedua saya minta kalian untuk tetap fokus. Terus yang ketiga adalah saya minta untuk berdiskusi aktif ya. Baik nanti ketika ada di breakout room ya maupun ketika kelompok lain sedang menyajikan hasil karyanya. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang saya kasih waktu kalian 2 menit ya untuk yang mau mempersiapkan buku ya, alat tulis ya, kemudian yang mau ke kamar mandi silahkan, yang mau minum dulu silahkan. Sebelum kita mulai ya, saya ada permainan untuk meningkatkan kefokusan kalian nih ya. Aturan mainnya ada 2. Jadi yang pertama berpikir dulu sebelum menjawab. Yang kedua, sebutkan warna ya yang ada di background teman kalian. Ya, Aura, itu Valen pakai pin warna apa? Biru. Salah, ya. Coba Nadia, apa warna background Julian? Sekarang saya minta Hasril, apa warna tembok dari Anissa? Warna kuning, Bu. Betul ya. Jadi ingat aturan mainnya. Yang pertama adalah berpikir dahulu sebelum menjawab. Dia langsung jawab. Yang kedua baru menjawab. Jadi tadi Hasril kenapa benar? Karena dia bilang, oh ya berpikir dulu ya. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya ya. Nah, pada pagi hari ini ya kita akan belajar mengenai apa? Perjalanan obat dalam tubuh. Oke ya, perjalanan obat dalam tubuh ya. Sebelumnya ya kita telah belajar tentang apa sih sebelumnya? Spesialit obat, Bu. Oke, spesialit obat. Spesialit obat itu
Kalau masih ingat nih, terdiri dari apa aja? Terdiri dari kemoterapi, sistem pencernaan, dan susunan syaraf pusat, Bu. Kemoterapeutika itu terdiri dari apa aja? Dari antibiotik, Ya. antiemitika, anti malaria, anti TBC. Kemudian kalau obat sistem pencernaan, Wiwin, terdiri dari apa saja? Ada antasida, Anti diare, ya. Kemudian digestiva. Terus obat sistem saraf terdiri dari apa aja, Rahma? Anti epilepsi, anti emetika, dan anti Parkinson, Bu. Ketika obat-obatan ini kita minum ya, apa sih yang akan terjadi di dalam tubuh kita? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Perjalanan obat dalam tubuh itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama fase biofarmasi, fase farmakokinetik, fase farmakodinamik. Ya, apa saja sih? Apa yang dimaksud biofarmasi, apa yang disebut dengan farmakokinetik, apa yang disebut dengan farmakodinamik? Biofarmasi adalah fase yang meliputi masuknya obat dalam mulut sampai siap untuk melepaskan zat aktifnya. Oke, Sedangkan farmakokinetik yaitu efek tubuh terhadap obat, dan farmakodinamik yaitu efek obat terhadap tubuh. Ya, benar ya. Good ya, terima kasih ya tadi Rahma dan Elva ya. Nah, kemudian apa sih kalau kita sudah belajar bagaimana? Ya, itu kita harus semangat belajarnya ya, harus termotivasi belajarnya. Kenapa? Ya, karena tujuan kita adalah menjadi asisten tenaga kesehatan yang kompeten. Ya, sehingga ya saat kita memberikan informasi obat ya kepada pasien tentunya kita dapat memberikan dengan tepat ya. Sebagai contoh ya, kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang cara pemberian obat ya. Jadi kalian harus semangat ya. Masih semangat semuanya? Semua tahu, kami semangat. Alhamdulillah. Memperlihatkan kepada kalian ya tentang indikator pencapaian kompetensi ya yang akan kita. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah melalui penerapan model pembelajaran problem based learning berdasarkan pendekatan STEAM dan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab melalui WA Group, Google Classroom maupun Zoom Meet, peserta didik dapat mendiskusikan, menentukan dan menyimpulkan masalah kontekstual tentang fase-fase perjalanan obat dalam tubuh dengan tepat, serta mengembangkan nilai karakter teliti, berani, kerjasama, dan bertanggung jawab ya. Serius, santai, tercapai. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita melakukan pretest terlebih dahulu ya. Audio Jungle. Sudah selesai ya, kita lihat ya. Nah, Hasril belum satu nih. Kenapa Hasril? Ya. Nggak belajar itu. Oh, belum belajar. Ya, kemarin kan saya sudah minta untuk membaca terlebih dahulu ya. Saya akan menampilkan ya video pembelajaran ya. Tolong kalian amati dengan baik ya. Kemudian kalian analisis ya. A drug is a chemical or biological substance that affects the body and its functions. Drug absorption is when a drug enters the bloodstream. The level of absorption can affect the speed and the quantity of the drug at the site of action. This is termed bioavailability. If a tablet releases the drug quickly, blood levels may become too high, whereas slow release may result in low levels of absorption. Additional factors affecting absorption and bioavailability include the properties of the drug and the physiology of the person, such as pH levels in the stomach and its speed of emptying. Therefore, specific formulations are used to release the drug at the desired speed. Common formulations include tablets, capsules, suppositories, transdermal patches, and solutions.
Drug metabolism is the process by which the body breaks down drugs, which mainly occurs by means of enzymes located in the liver. Many factors, including intake of specific foods and other drugs, can increase or decrease the speed at which drugs are broken down, and thus determine their levels within the blood. A drug may be broken down to stop it from working. However, there are other drugs that need to be broken down or modified before they become active. These are known as prodrugs. Some drugs are directly eliminated from the body by the kidneys in urine. For this to happen, the drug must be water-soluble. Drugs that are not water-soluble may be metabolized by the liver or enzymes in the blood into breakdown products that can be eliminated in urine. Diseases that affect the liver or the kidneys can cause blood levels of a drug to increase. Setelah kita menyaksikan video tadi ya, kira-kira apa sih yang disampaikan? Silakan. Obat itu setelah masuk ke dalam mulut, dia melalui apa? Melalui tenggorokan, terus terjadi proses absorpsi, lalu dimetabolisme lagi, lalu disebarkan ke seluruh tubuh, lalu dikeluarkan dengan proses gitu kan. Oh gitu, oke ya, sudah baik. Kira-kira di video tadi ada sediaan apa aja sih? Ada sediaan tablet, urea, Boleh. suspensi, emulsi, Apalagi Bu? injeksi transdermal. Yang kan tadi disebutkan nama Rahma ada injeksi. Nah, injeksi itu bentuk sediaannya apa sih? Ampul dan iya. Kemudian tadi benar ya, tapi masa langsung absorpsi? Apa langsung absorpsi? Biofarmasi bukan Iya, good ya. Fase biofarmasi itu apa saja? sediaan farmasi atau pharmaceutical availability. Jangan. Nah, habis absorpsi apa? Tadi kata Hasril langsung metabolisme. Ada yang ketinggalan nggak? Oke ya. Jadi distribusi ya Hasril ya. Jadi ADME ya, ADME ya. Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi ya. Nah, jadi itu adalah proses-proses ya perjalanan obat dalam tubuh ya. Orientasi masalah. Pasien 34 tahun pasca operasi saluran pencernaan diperlukan H+2 pasca operasi. Pasien diresepkan obat antibiotik, antiinflamasi, dan analgetik. Antibiotik dan antiinflamasi diberikan dalam bentuk sediaan oral, sedangkan analgetik diberikan dalam bentuk sediaan suspose yang diberikan lalu yang diberikan melalui rektal, yaitu Provenit Supos. Ya, oke ya. Jadi ini adalah gambar ya daripada analgetik ya. Nah, sekarang ya dari orientasi masalah yang telah saya hadirkan, nah kira-kira ya ada pertanyaan apa nih yang terbersit di benak kalian ya kan? Apa pertimbangan dokter memberikan analgetik supos dibanding analgetik oral? Oke, good. Ada lagi? Apa yang terjadi saat obat masuk ke dalam tubuh? Faktor-faktor apa saja yang dipengaruhi obat dalam tubuh? Apa yang membuat kenapa harus dibagi menjadi dua obat itu, Bu? Kenapa nggak dalam bentuk oral saja? Diskusikanlah bersama dengan kelompok Anda apa yang menjadi pertimbangan dokter memberikan analgetik supos bukan analgetik oral. Yang kedua, ya tadi apa yang terjadi saat obat masuk ke dalam tubuh, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perjalanan obat dalam tubuh, dan efek apa saja yang ditimbulkan obat setelah zat aktifnya bekerja. Ya, kemarin sudah saya buat kelompoknya ya. Sudah Bu. Nah, sudah saya buat kelompoknya menjadi dua kelompok ya. Jadi saya sebutkan ya, kelompok pertama itu ada Valen, Hasril, Nadia, Aura, dan Anissa. Ya, kemudian kelompok kedua ada Julian, Elva, Wiwin, Puji, Rahmawat. Selanjutnya ya nanti kalian akan masuk ke dalam breakout room ya untuk mendiskusikan ya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, kalian silahkan cari ya literaturnya ya. Apa saja sih yang nanti kalian kerjakan ya. Kemarin saya juga sudah berikan LKPD ya kepada kalian. Ini adalah orientasi masalah ya, kemudian
kalian jawab ya keempat pertanyaan ini. Kemudian ada pertanyaan tambahan. Nah, ini adalah urutkanlah ya kecepatan larutan zat aktif dari beberapa sediaan di bawah ini ya, mulai dari yang paling cepat sampai yang paling lambat ya. Silahkan didiskusikan. Nah, kemudian amati gambar di bawah ini ya, ada 3 ya. Yang pertama ini termasuk fase apa, kemudian jelaskan tahapannya ya. Nah, ini juga termasuk fase apa, jelaskan apa yang terjadi ya. Selanjutnya ini juga terjadi pada fase apa dan apa yang terjadi. Nah, kemudian ada istilah profil farmakokinetik dan farmakodinamik. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 sediaan ya, 4 spesialit obat ya, silahkan diisikan ya profil farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Sudah jelas? Sudah, Bu. Baik, sekarang kita mari ke breakout room ya. Oke, kelompok 1 masih semangat? Semua tahu, kami semangat. Menjadi pertimbangan dokter memberikan analgetik supos dibandingkan analgetik oral. Dilihat dari efek biofarmasi, farmakokinetik, dan farmakodinamiknya bukan, Bu. Efek biofarmasinya supositoria dengan komposisi sediaan padat yang disintegrasi dan disolusi lebih cepat dibandingkan sediaan padat dengan pemberian oral seperti tablet. Bagaimana dengan efek farmakokinetiknya, Hasril? Obatnya mudah dirusak oleh asam lambung dan menghindari refleks atau metabolisme. Oke, good ya. Jadi nanti kita jelaskan ya. Nah, terakhir efek farmakodinamiknya apa tuh? Farmakodinamik tidak mengiritasi asam lambung dan efek terapi yang dihasilkan lebih cepat daripada penggunaan oral. Oke, good ya. Oke ya. Ya, yang kedua silahkan Hasril. Apa yang terjadi saat obat masuk ke dalam tubuh? Nah, kan tadi perjalanan obat dalam tubuh ada berapa fase? Yang pertama kan fase biofarmasi, yaitu fase yang meliputi waktu mulai penggunaan obat melalui mulut sampai dengan pelepasan zat aktifnya. Good. Yang kedua yaitu fase farmakokinetik, yaitu fase yang meliputi semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat dilepas dari bentuk sediaan, yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Oke, good. Yang terakhir yaitu ada fase farmakodinamik, fase di mana obat telah berinteraksi dengan sisi reseptor. Jadi yang ketiga pertanyaannya itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi obat dalam tubuh? Fase yang ada yang pertama itu fase biofarmasi, faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu bentuk fisik zat aktif, amorf, kristal atau kehalusannya, keadaan kimiawi, ester, garam kompleks, dan sebagainya. Zat pembantu, zat pengisi, zat pelepat, zat pelicin, zat pelindung, dan sebagainya. Begitu ya. Silahkan dilanjutkan lagi ya diskusinya ya untuk kelompok 1 ya. Ya, alhamdulillah tidak ada ya. Sekarang sudah sampai nomor berapa? Kelompok 2. Nomor 2, Bu. Kita lagi bahas yang sediaan mana yang lebih cepat untuk ini, Bu. Jadi ini yang paling cepat yang mana, guys? Jadi yang paling cepat itu sediaan injeksi, terus yang kedua ada sirup, yang ketiga tablet salut selaput, dan yang keempat tablet rektar. Oke, selanjutnya nih ya. Itu fase apa, guys? Fase biofarmasi tahapannya adalah di mana obat yang diminum mengalami disintegrasi menjadi partikel, kemudian obat mengalami disolusi dan siap diabsorpsi dalam bentuk zat aktifnya. Oke, good ya. Selanjutnya itu ada fase farmakokinetik, yang dimana pertama itu terjadi absorpsi, kemudian distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Metabolisme ini dilakukan di dalam hati. Yang ketiga nih fase apa nih? Silahkan. Yang ketiga itu fase farmakodinamik, tahap interaksi obat dengan reseptor sehingga siap memberikan efek terhadap tubuh. Oke, ya tadi kalian sudah baca ya, sudah mencari di literatur ya. Nah, farmakodinamik itu ada efek apa yang timbul? Efek samping. Terus apa lagi? Efek terapi Ya, sama idiosinkasi. Oke ya. Amoksisilin. Oke, amoksisilin ya. Dia diabsorpsi kalau nggak salah melalui usus halus ya, terus ekskresi melalui ginjal,
Ya. Efek farmakologi berkhasiat sebagai antibiotik, terapi kausal. Efek samping obatnya yaitu reaksi hipersensitif, gangguan pencernaan, reaksi anafilaktik, dan gangguan hematologi. Oke, ya. Silakan. Antasidadun itu tidak diabsorpsi, Bu. Oke, ya, good ya. Ada yang tahu kenapa dia tidak diabsorpsi? Karena targetnya di lambung, Bu. Oke, good ya. Kemudian ekskresinya melalui apa nih? Ekskresinya melalui ginjal. Terus efek farmakologi berkhasiat sebagai antasida. Oke, baik ya. Kita sudah melakukan diskusi ya selama 20 menit ya. Selanjutnya ya kita akan mendengarkan ya penyajian LKPD dari masing-masing kelompok ya. Jadi kalian sudah mengupload semua di Google Classroom ya. Oke, kelompok 1 sudah ya. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan hasil LKPD dari kelompok 1. Jadi untuk kasus yang pertama yaitu apa yang menjadi pertimbangan dokter memberikan analgetik supos bukan analgetik oral. Yang menjadi pertimbangan dokter yaitu dilihat dari efek biofarmasi, efek farmakodinamik, dan efek farmakokinetiknya. Efek biofarmasi supositoria dengan komposisi sediaan padat yang disintegrasi dan disolusinya lebih cepat dibandingkan sediaan padat dengan pemberian oral. Farmakodinamiknya yaitu obat mudah dirusak oleh asam lambung dan menghindari first pass effect atau metabolisme. Efek farmakodinamiknya yaitu tidak mengiritasi asam lambung dan efek terapi yang dihasilkan lebih cepat daripada penggunaan oral. Yang kedua, apa yang terjadi saat obat masuk ke dalam tubuh? Nah, perjalanan obat dalam tubuh meliputi 3 fase, yaitu fase farmasetik adalah fase yang meliputi waktu hancurnya bentuk sediaan obat, melarutnya bahan obat sampai pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Fase yang kedua yaitu fase farmakokinetik adalah fase yang meliputi semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat dilepas dari bentuk sediaannya yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Fase farmakodinamik adalah fase pada saat obat telah berinteraksi dengan reseptor dan siap memberikan efek farmakologi sampai efek farmakologi diakhiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanan obat dalam tubuh. Pertama ialah fase biofarmasi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya bentuk fisik zat aktif, amorf, kristal, atau kehalusannya. Terus ester, garam kompleks, dan sebagainya. Ketiga, zat pembantu, zat pengisi, zat pelekat, zat pelicin, zat pelindung, dan sebagainya. Dan yang satu lagi, proses teknik yang digunakan dalam membuat sediaan, tekanan pada mesin tablet, kecepatan alat pengemulsi, dan sebagainya. Oke, terima kasih ya. Silakan beri applause dulu untuk kelompok 1. Izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk permasalahan yang selanjutnya adalah urutkanlah kecepatan larut zat aktif dari beberapa sediaan di bawah ini, mulai dari yang paling cepat sampai yang paling lambat. Adapun obat yang paling cepat adalah yang pertama sediaan injeksi, yang kedua sirup, yang ketiga tablet salut selaput, dan yang keempat adalah tablet retard. Nah, ini untuk yang sirup ini bukan sirup ya. Kalau sirup itu, ini kita lihat ya, ini bentuknya suspensi ya. Itu adalah tahapan fase biofarmasi, di mana tahapannya adalah obat yang diminum mengalami disintegrasi menjadi partikel. Kemudian obat mengalami disolusi dan siap diabsorpsi dalam bentuk zat aktifnya. Farmakokinetik, tahap metabolisme atau biotransformasi di hati atau molekul obat berubah menjadi metabolit yang lebih polar hidrofil, sehingga mudah untuk diekskresikan melalui urin. Ini adalah fase farmakodinamik, di mana tahap interaksi obat dengan reseptor sehingga siap memberikan efek terhadap tubuh. Berikutnya adalah profil
farmakokinetika dan farmakodinamik. Di sini ada tablet amoksisilin, diabsorpsi melalui usus halus, ekstraksi melalui ginjal. Efek farmakologi berkhasiat sebagai antibiotik atau terapi kausal, dan efek samping obatnya reaksi hipersensitif, gangguan pencernaan, reaksi anafilaktif, dan gangguan hematologi. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2, berikan applause. Kan tadi pada fase biofarmasi itu kan ada faktor yang mempengaruhi bentuk fisik, zat aktif. Itu apa sih hubungannya sama efek yang akan dihasilkan oleh tubuh? Ya, hubungannya itu adalah kecepatan disolusi obat berbanding lurus dengan luas permukaannya. Artinya, semakin kecil ukuran partikelnya, maka semakin luas permukaan kontaknya sehingga semakin baik disolusi atau kelarutannya. Apabila kelarutannya semakin cepat, maka efek yang dihasilkan semakin cepat. Bisa juga efek toksisnya meningkat. Hal ini disebabkan bioavailabilitasnya meningkat. Oke ya. Bioavailabilitas itu apa sih? Adalah prosentase obat yang diresepsi dari suatu dosis yang diberikan dan tersedia untuk melakukan efek terapeutiknya. Terapeutiknya ya. Jadi sekali lagi ya, ketika ya kita si obat itu gitu kan, tadi kan apa sih kalau misalnya udah masuk gitu kan, salah satu yang berpengaruh adalah bentuk fisik daripada zat aktif ya kan. Nah, kalau dia masuk ya, maka dia langsung terdisintegrasi ya. Setelah terdisintegrasi ya, selanjutnya akan terjadi disolusi. Ya, setelah disolusi baru dia siap untuk diabsorpsi. Nah, kalian bayangkan kalau bentuk partikelnya itu kecil-kecil, ya kan? Nah, maka luas permukaan kontaknya terjadi akan apa? Semakin besar. Kalau luas permukaan kontak yang diabsorpsinya semakin besar, berarti otomatis yang diabsorpsinya juga semakin besar ya. Kalau misalnya sudah besar, maka bisa terjadi dua kemungkinan. Yang pertama tadi benar kata hasil, efek terapinya akan semakin besar ya, atau kalau dia ada toksik, dia akan semakin besar pula efek toksik yang dihasilkan ya. Pada proses distribusi, kemana sajakah zat-zat aktif yang akan didistribusikan? Distribusi sangat erat hubungannya dengan pembuluh darah, terdiri dari dua fase. Pertama, ke organ yang fungsinya baik, jantung, hati, ginjal, otak. Kedua, organ yang kurang fungsinya dibanding yang sebelumnya, yaitu otot, viscera, kulit, jaringan lemak. Oke ya, good ya, Valen ya. Jadi tadi distribusi itu berkaitan erat dengan apa? Pembuluh Darah. Pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu ya, kalau berhubungan dengan pembuluh darah, maka dia akan didistribusikan ke yang perfusi. Perfusinya baik ya. Jadi yang pembuluh darahnya banyak di situ. Tadi benar ada jantung, ada hati ya, ada ginjal, ada otak ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang perfusinya kurang dari organ-organ yang pertama tadi gitu ya. Nah, itu seperti otot, viscera ya. Viscera itu alat dalam ya. Itu kemudian kulit ya, kemudian jaringan lemak. Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan ketersediaan farmasi? Jadi ketersediaan farmasi itu adalah ukuran waktu yang diperlukan oleh obat untuk melepaskan diri dari bentuk sediaannya dan siap untuk diabsorpsi. Kecepatan melarut dari yang paling cepat ke yang paling lambat itu yang pertama adalah larutan, suspensi, emulsi, serbuk, kapsul, tablet salut film, dan tablet salut gula, tablet salut enterik, tablet long acting, atau retard sustained, dan release. Apa saja yang terjadi pada proses metabolisme di hati? Perubahan kimiawi terhadap obat yang dapat terjadi setelah proses metabolisme atau biotrans. Itu satu, molekul obat akan berubah menjadi metabolit yang lebih polar atau hidrofil, sehingga mudah untuk diekskresikan melalui urin. Dan yang kedua yaitu melalui molekul obat akan berubah menjadi metabolit yang tidak atau kurang aktif lagi. Proses ini disebut juga first pass effect. Dan yang ketiga, molekul
obat berubah menjadi metabolit yang lebih aktif secara farmakologi biok. Dan yang keempat yaitu molekul obat berubah menjadi metabolit yang mempunyai aktivitas yang sama, tidak mengalami perubahan, contohnya seperti klorpromazin. Terbagi menjadi berapakah efek terapi itu? Efek terapi dibedakan menjadi 3 jenis pengobatan. Yang pertama ada terapi kausal. Terapi kausal adalah pengobatan dengan memeriksa penyebab penyakitnya, misalnya antibiotika, obat malaria, dan sebagainya. Yang kedua adalah terapi simptomatis, yaitu pengobatan yang menghilangkan atau meringankan gejala penyakit. Misalnya pemberian analgetik pada sakit kepala atau reumatik. Yang ketiga adalah substitusi, yaitu pengobatan dengan cara menggantikan zat yang seharusnya dibuat oleh organ tubuh yang sakit, misalnya suntikan insulin pada penderita diabetes. Baik ya, selanjutnya saya akan memberikan beberapa penguatan bahwa efek terapi itu terdiri dari terapi kausal, ya, terapi simptomatik, dan terapi substitusi ya. Jadi kausal itu adalah penyebab ya, sebabnya ya. Jadi dia itu yang diterapi adalah sebabnya. Kalau dia disebabkan karena bakteri, maka dia diobatin oleh antibiotik. Good. Kalau dia disebabkan karena jamur, maka dia diobati dengan antifungi. Good. Nah, kalau terapi simptomatik yaitu pengobatan menghilangkan atau meringankan gejala ya. Jadi tadi benar, kalau misalnya kita demam dikasih analgetik, antipiretik ya. Analgetik. Oh, betul. Nah, kalau misalnya kita muntah dikasih apa? Antiemetik, Bu. Oke, dikasih antiemetik ya. Jadi berdasarkan gejalanya ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah terapi substitusi. Ya, nggak usah bingung, substitut. Substitut itu artinya mengganti ya. Jadi substitut itu mengganti tadi organ tubuh yang rusak ya, seperti itu. Saya menjelaskan tentang placebo ya. Nah, jadi bukannya bersifat halusinasi ya Elva ya, gitu. Jadi placebo memang benar ya, dalam bahasa Latin artinya menyenangkan, tapi bukan halusinasi. Kalau halusinasi serem, padahal placebo itu artinya obat kosong ya. Apakah tujuan kita itu untuk membohongi pasien? Tentu tidak ya. Nah, ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah pengobatan sugesti ya. Jadi pengobatan sugesti kadangkala memberikan efek yang mengagumkan pada pasien dengan kecanduan narkotik ya, dan penderita kanker stadium akhir ya. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada obatnya, supaya pasien itu merasa saya diobati, dan itu kan menimbulkan motivasi ya kepada pasien untuk terus bertahan hidup seperti itu ya. Nah, kemudian uji klinis ya digunakan pada tahap akhir dalam rangkaian penelitian ya. Nah, jadi nanti dicoba nih obat yang kosong ya. Nah, ini obat yang ada isinya seperti itu. Nah, terakhir adalah pelengkap dan penggenap pil KB ya. Ya, pil KB ini semuanya ada 28 ya. Nah, 28 pil ini ya 21-nya benar aktif. Ya, sedangkan yang 7 lagi ini yang disebut dengan placebo. Kenapa? Supaya tidak lupa ya, gitu. Jadi kalau misalnya hanya 21, nanti pasien bingung, wah ini udah hari keberapa ya? Oh ini udah hari keberapa ya? Jangan-jangan kelewat ya, karena kontrasepsi itu, pil KB ini merupakan untuk mencegah kehamilan ya. Kalau misalnya kelupaan minumnya, ya udah jadinya hamil gitu kan. Nah, selanjutnya ya, alhamdulillah ya ini sudah sampai di penghujung ya. Sebelum kita mengakhiri ya, jangan lupa kalian kalau misalnya ada perbaikan ya dari LKPD-nya ya, silahkan diupload ulang ya di Google Classroom-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan post test ya. Tolong diusahakan kerjakan dengan baik ya.
bagus ya nilainya ya, di atas KKM semua ya. Wah, ada yang nilainya 100 ya. Elva, Rahma, Aura ya. Ya, terima kasih ya, good job buat kalian semua. Tepuk tangan dulu dong. Sebelum selesai ya, saya minta ya kita mengambil kesimpulan bersama ya terhadap pembelajaran kali ini ya. Silakan siapa yang memberikan kesimpulan? Jadi pada hari ini kita mempelajari tentang perjalanan obat dalam tubuh yang meliputi 3 fase, yaitu fase biofarmasi. Fase biofarmasi ini di mana mulainya penggunaan obat melalui mulut sampai pelepasan zat aktifnya di mana obat siap diabsorpsi. Fase yang kedua yaitu farmakokinetik, fase yang meliputi semua proses yang dilakukan di seluruh tubuh setelah obat dilepas dari bentuk sediaannya. Fase yang ketiga yaitu farmakodinamik, yaitu fase di mana obat telah berinteraksi dengan sisi reseptor dan siap memberikan efek. Jadi ada fase-fase biofarmasi. Fase biofarmasi itu fase yang meliputi waktu mulai penggunaan obat melalui mulut sampai pelepasan zatnya sampai ke dalam cairan tubuh. Fase ini berhubungan dengan kesediaan farmasi. Lalu ada fase farmakokinetik yaitu efek obat terhadap tubuh dan Oke, good job ya. Terima kasih teman-teman ya. Berikut tadi adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Bagaimanakah pembelajaran hari ini? Alhamdulillah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, mendapatkan ilmu pengetahuan baru dan lebih mengerti mengenai perjalanan obat. Terima kasih untuk materi hari ini. Saya jadi paham tentang perjalanan obat dalam tubuh itu seperti apa. Tetap semangat belajar meski banyak rintangan ya, betul ya. Pembelajaran lumayan walaupun ngantuk ya, alhamdulillah menyenangkan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru dan lebih mengerti mengenai perjalanan obat dalam tubuh ya. Baik, terima kasih ya. Pertemuan selanjutnya akan mempelajari ya tentang penyakit simptomatis dan kausal tadi ya. Nah, nanti seperti biasa saya akan share dulu bahan ajarnya. Tolong dibaca baik-baik dulu ya supaya kita bisa lebih aktif lagi dalam berdiskusi. Nah, sebagai penutup ya, jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya, tetap menjaga prokes 5M ya. Dan teruslah menjadi yang terdepan ya. As-Saidah, Go. supaya ilmu yang tadi kita dapatkan ini menjadi lebih bermanfaat, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh Julian ya. Silahkan Julian untuk memimpin doa. Ya baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita alangkah baiknya membaca doa dalam hati dimulai. Selesai. Baik teman-teman ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa ya kita sebagai tenaga kesehatan untuk long life learning ya, belajar sampai akhir hayat ya. Oke, salam sehat ya, senyum dan jangan lupa bahagia. As-Saidah. Oke, terima kasih. Dadah. Audio Jungle.